warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Morning. How are you, students? I'm fine, thank you. And you? Let's try together again. Ibu jangan hadiran dulu ya. Siapa yang mau berangkat hari ini? Nah, kenapa ibu? Oh, Cis. Oh, itu dapat A ya. Ibu mau ngasih motivasi sedikit buat kalian. Yaitu motivasinya jangan pernah berhenti belajar karena itu tak pernah berhenti memberikan pelajaran. Oh, apa ada kamu sih? Kita bikin dulu ya. Oke, Miss. Explaining-nya yaitu temanku boleh ikut asalkan bawa barang. Mulai dari Miss dulu ya. Miss bawa sepatu. Mbak Rizko bawa apa? Bawa kacamata. Terus. Mas Hakim? Kertas. Pintar. Mbak Ina? Bola. Ya, pintar. Mbak Anissa? Jadi kalian dapat masuk nih udah lumayan ada energinya. Oke, kita lagi. Siapa yang ingat tentang materi minggu lalu? Yaitu apa? Tentang apa yuk? Siapa yang paling ingat? Tentang naratif teks. Naratif teks kemarin kita sudah bahas tentang apa saja? Pengertian, tujuan, jenis, dan strukturnya. Coba yang masih ingat dari materi kemarin? Apa aja itu tentang jenis-jenisnya, ada apa aja? Terus jenis strukturnya. Jadi materi di kemarin itu ada paling simbolnya di jenis strukturnya itu ada 6 ruang. Tahu nggak ya? Apa pengertiannya, apa atau tujuannya? Ini mengingat ingatan kalian minggu lalu. Apakah kalian masih ingat atau lupa atau kemarin atau belum? Berarti tujuannya apa itu Mas Hakim? Menghibur para pembaca dengan ceritanya yang menarik. Betul sekali. Tersekian banyaknya murid cuma satu yang ingat. Mas Hakim. Selanjutnya, siapa yang masih ingat jenis dongeng dari cerita naratif teks? Apa? Tentang apa? Cerita tentang apa dongengnya? Cerita tentang apa yang masih kalian ingat? Kemudian yaitu termasuk dari materi kita nanti itu yaitu tentang fragment story. Fragment story yaitu bagian yang dimodifikasi dari naratif teks. Sebelum memasuki pembelajaran, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu kalian mampu memahami definisi, tujuan, unsur intrinsik dan dynamic structure dari fragment story. Yang kedua yaitu kalian mampu memahami dan menganalisis informasi spesifik yang tergabung dalam fragment story. Ibu bagi kelompok dulu ya. Untuk kelompok pertama ada Mbak April sampai Mbak Anissa, terus kelompok kedua ada Mbak Iman sampai Mas Akil. Gunanya ini apa? Untuk pelajaran kalian sebagai
pembelajaran. Di grup udah ibu bagi link YouTube untuk kalian lihat. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengamati video itu. Mulai dari sekarang. Sudah tidak? Itu termasuk dari contoh dari faktor story. Kita bahas lebih dalam ya. Kita cari apa itu pengertian dari faktor story, tujuan, intrinsik dan generis faktor dari faktor story. Kalian bisa cari referensi dari sumber lainnya. Lainnya. Kita bahas bareng-bareng. Apa definisi dari faktor story? Siapa yang mau membaca? Saya. Oh. Story adalah versi modifikasi dari cerita klasik atau dongeng yang mengalami perubahan plot, karakter atau latar. Bagus. Selanjutnya yaitu tujuan dari faktor story. Siapa yang mau membaca? Baiklah. Menyampaikan cerita yang berbeda dari versi aslinya dengan sentuhan humor, ironi, atau perspektif yang unik. Terus selanjutnya yaitu unsur intrinsik. Ya Mbak Ika, ada apa aja? Ada tokoh, latar, alur, tema, dan seterusnya. Selanjutnya yang terakhir ada generis starter dari faktor story. Siapa? Mas Hakim? Orientation, communication, sama resolution. Ya, karena kalian sudah memahami apa itu definisi, tujuan, intrinsik dan generis starter dari faktor story, ibu akan memberi soal. Di bawahnya itu ada itu contoh cerita dongeng, naratif teks, dan faktor story. Yang dari kelompok pertama ada cerita apa tuh? Dan kelompok yang kedua ada apa? Cinderella. Itu Cinderella. Kalian dicari perbedaan apa aja yang kalian temukan dari naratif teks dan faktor story dari generis starternya. Tadi generis starternya apa aja sekarang? Orientation, communication, resolution. Ini kasih waktu 10 menit ya. Cukup kan? Ya, dari sekarang ya. Nanti kita bahas bareng-bareng. Sudah? Ayo kita bahas bersama-sama. Coba dari kelompok pertama coba presentasikan hasil kelompoknya kalian. Yang baru bisa maju. Nah itu, ini cerita konser.
Nah, misal dari narasi teksnya dulu, kalian temukan perbedaan apa? Ada kalimat pertamanya, kalau naratifnya once upon a time, there was a woman and her husband who longed for a child. Dan untuk karakternya, in modern time, there was a girl named Rebecca who had very short hair and role playing online TV. Ya, itu dari orientasi itu yang menjadi modifikasi yaitu eh, dari naratifnya pada suatu masa, sedangkan dari faktor story-nya di masa modern. Oke, selanjutnya dari kelompok kedua. Ada apa itu ceritanya? Ceritanya tentang Cinderella. Untuk yang naratif bagian orientation itu once upon a time there was a kind girl named Cinderella who lived with her cool stepmother and stepsister. Sedangkan di story-nya pada orientation itu kalimatnya berubah menjadi once upon a time there was a girl named Cinderella who lived with her stepmother and stepsister. Kalau di kelompok dua itu yang diubah dari faktor story-nya yaitu bagian di orientasi bagian bawahannya yaitu di mana Cinderella teman Cinderella itu belum hangus. Kalau di faktor story-nya tidak ada tentang teman belum hangus. Iya, hasilnya sendirian ceritanya. Dan selanjutnya kita lanjut. Oh ya Allah, kita main game ya. Di situ di grup kalian sudah dikirimin game. Siapa yang dapat banyak poin dapat reward. Masuk. Ya, itu sampai kok biasa mulai ada ini ya nanti formnya paling banyak dapat reward. Itu ada 5 nyawa kalau ada yang mau dicuci? Sudah, Miss. Siapa tuh? Mas Arif dapat berapa? 100. Karena hasil selesai itu karakter sebentar nih Nih, Asik. ada yang dapat berapa lagi? Coba dapat 3. Ada yang dapat 4, 3, 2. aku Dapat berapa? Ada 10. Dapat 10. Kalau masih sakit tuh, karena kalian dapat 3. masih terus Ada lagi? ya aku 60 60. saya 100 nih Bohong. Google, Miss, Google. oh itu disimpan sama kita juga dimakan bahasa Indonesia nih wah Ayo benar ya, kita udah paham ya. Kita review kembali pembelajaran apa yang kita bahas hari ini. Tadi ada apa aja?
Definisi dari faktor story apa itu? Versi modifikasi dari cerita klasik atau dongeng yang mengalami perubahan plot, karakter, atau kata. Terus ada tujuannya apa aja? Menyampaikan cerita yang berbeda dari versi aslinya. Selanjutnya unsur industrinya. Tokoh, aktor, alur, tema, sutradara. Yang terakhir jenis strukturnya. Orientation, communication, resolution. Bagaimana pembelajaran kali ini? Asik juga. Bagaimana yang asik? Esther. Ada dewinya. Aku belum dapat. Berarti dicoba next time ya. Karena kalian sudah paham, ibu kasih tugas, yaitu tugasnya kalian mencari cerita naratif teks yang sudah dibuat Frankel Story. Nanti kalian temukan perbedaan apa yang kalian temukan dari teks naratif dan cerita dongeng dari Frankel Story. Karena pembelajaran kita sudah selesai,